Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, saya Distia Hairanisa Putri dengan NIM 1903842020002. Saya mahasiswa kampus mengajar angkatan 2 yang ditempatkan di SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pemecahan masalah matematika, Ibu Rimbi Antika, SPD MPD, yang telah memberikan tugas proyek ini dengan judul Pemecahan masalah matematika pada materi hubungan antar satuan baku untuk panjang dan berat pada pembelajaran matematika sekolah dasar kelas 3. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemecahan masalah matematika merupakan proses yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan menggunakan pemahaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Ada pula beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini seperti dari NCTM pada tahun 2000. Pemecahan masalah menjadi salah satu standar proses dalam pembelajaran matematika. Hal ini menunjukkan bahwa pemecahan masalah menjadi salah satu hal yang terpenting untuk dikembangkan dan harus dimiliki siswa. Maka dari itu, sangat diperlukan untuk mengajarkan pemecahan masalah matematika sejak anak berada di kelas rendah. Selanjutnya ada hubungan antar satuan baku untuk panjang dan berat. Nah, materi ini berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini juga menjadi materi prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Selanjutnya ada tahap pemecahan masalah menurut Polya. Ada 4 tahap pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, memeriksa kembali. Selanjutnya ada hasil belajar. Setiap siswa memiliki hasil belajar yang berbeda-beda. Hasil belajar adalah hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada penelitian ini siswa akan dikelompokkan menjadi berdasarkan hasil belajarnya. Dengan tingkat kemampuan belajar yang berbeda akan menghasilkan perbedaan juga pada kemampuan pemecahan masalah matematikanya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yakni mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa sekolah dasar dengan materi hubungan antar satuan baku untuk panjang dan berat berdasarkan tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Yang tentunya materi satuan panjang dan berat pada tema 3 ini sudah diajarkan kepada siswa sebelumnya dengan menggunakan pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kompetensi dasar 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada waktu uji coba. Pembelajaran pada materi hubungan antar satuan baku untuk panjang dan berat dengan menggunakan pemecahan masalah matematika telah dilakukan pada bulan Oktober pada pembelajaran tema 3, seperti yang terlampir pada RPP berikut. Namun, uji coba pembelajaran pemecahan masalah matematika pada satuan panjang dan berat dilakukan pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 melalui tes dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk menambahkan informasi dan meningkatkan pemahaman siswa mengenai soal yang diberikan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber penelitian yakni 3 siswa kelas 3 SDN Negeri 016 Tanjung Pinang Timur tahun ajaran 2021-2022 dengan prestasi hasil belajar tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan nilai matematika penilaian akhir semester ganjil. Instrumen penelitian ini berupa lembar soal tes,
hubungan satuan baku untuk panjang dan berat, serta pedoman wawancara. Pengambilan data dilakukan dengan tes, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk analisisnya, menggunakan tahap pemecahan masalah menurut Polya. Ada 4 tahapan. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, memeriksa kembali. Berikut ini adalah indikator dari tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Memahami masalah. Subjek mampu memahami apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal yang diberikan. Membuat rencana. Subjek mampu menentukan rumus, cara, atau metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Subjek mampu menggunakan rumus, cara, atau metode yang telah direncanakan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Dan yang keempat, memeriksa kembali. Subjek mengoreksi kembali jawaban yang telah diberikan dalam menyelesaikan soal untuk memastikan jawabannya. Nah, berikut ini adalah soal yang diberikan kepada siswa sebagai uji coba. Terdapat 2 soal. Yang pertama, Ibu Maya mempunyai 2 kg coklat, digunakan untuk membuat kue sebanyak 600 gram, kemudian digunakan lagi untuk membuat es krim sebanyak 400 gram. Sisa coklat yang dimiliki Bu Maya adalah dinyatakan dalam gram. Soal kedua, Budi merupakan anak yang rajin berolahraga. Olahraga kesukaannya yaitu jogging. Budi berlari mengelilingi desa sebanyak 3 kali. Apabila dihitung, jarak yang ditempuh Budi yaitu 2000 meter. Maka jarak Budi berlari dinyatakan dalam kilometer. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, subjek dengan hasil belajar tinggi atau S1 pada soal nomor 1 dan 2. Berikut ditampilkan gambar 1 untuk jawaban S1 pada soal nomor 1 dan gambar 2 untuk jawaban S1 pada soal nomor 2. Nah, pada tahap memahami masalah, S1 dapat menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari kedua soal dengan benar. Pada tahap membuat rencana, S1 dapat menyebutkan cara yang digunakan untuk menyelesaikan kedua soal tersebut. Pada soal nomor 1, S1 mengubah kilogram menjadi gram, dan pada soal nomor 2, S2 mengaplikasikannya dalam bentuk gambar, di mana terdapat 3 gambar garis lurus dengan panjang masing-masing garisnya adalah 2000 meter. Pada tahap melaksanakan rencana, berdasarkan jawaban dan wawancara, S1 dapat menyelesaikan rencananya dengan runtut dan dengan perhitungan yang benar, yaitu dengan menggunakan operasi pengurangan pada soal nomor 1 dan dengan menggunakan operasi perkalian pada soal nomor 2. Nah, di sini jawaban S1 pada soal nomor 1 dan soal nomor 2 benar. Selanjutnya, kemudian S1 menjelaskan bahwa ia telah melakukan tahap memeriksa kembali dengan melihat kembali tahap pengerjaannya dan perhitungan yang telah dilakukannya, sehingga ia dapat menarik kesimpulan dari penyelesaian tersebut. Selanjutnya adalah subjek dengan hasil belajar sedang atau S2 pada soal nomor 2. Di sini ditampilkan gambar 3 untuk jawaban S2 pada soal nomor 1 dan gambar 4 untuk jawaban S2 pada soal nomor 2. Nah, pada tahap memahami masalah, S2 dapat menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari kedua soal dengan benar. Pada tahap membuat rencana, S2 dapat menyebutkan cara yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Pada soal nomor 1, S2 mengubah kilogram menjadi gram. Pada soal nomor 2, S2 mengaplikasikannya dalam bentuk gambar, di mana terdapat 3 gambar garis lurus dengan masing-masing panjang adalah 2000 meter.
Pada tahap melaksanakan rencana, berdasarkan jawaban dan wawancara, S2 dapat menyelesaikan rencananya dengan runtut dan dengan perhitungan yang benar pada soal nomor 1, di mana setelah diubah menjadi gram, dilakukan operasi pengurangan dengan banyaknya bahan yang digunakan untuk kue dan es krim. Sedangkan pada soal nomor 2, S2 tidak dapat melakukan tahap melaksanakan rencana. Jika dilihat dari jawaban S2, ia menuliskan angka 3000 meter, sedangkan yang diketahui adalah 2000 meter. Diduga S2 mengalami kekeliruan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara, yakni S2 Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara, yakni S2 mengalami tersendat karena kebingungan dengan soal dan pernyataan yang ia buat, sehingga dapat disimpulkan bahwa bisa atau tidaknya S2 melakukan tahap melaksanakan rencana dapat dilihat dari bentuk soal yang diberikan dan pemahaman yang dimiliki oleh S2. Kemudian pada soal nomor 1, S2 menjelaskan bahwa ia telah melakukan tahap memeriksa kembali dengan melihat kembali tahap pengerjaannya dan perhitungan yang telah ia lakukan, sehingga ia dapat menarik kesimpulan dari penyelesaian tersebut. Sedangkan untuk soal nomor 2, S2 tidak dapat melakukan tahap memeriksa kembali, karena ia tidak dapat melaksanakan rencana penyelesaiannya. Selanjutnya, subjek dengan hasil belajar rendah atau S3 pada soal nomor 1 dan 2. Di sini ditampilkan gambar 5 untuk jawaban S3 pada soal nomor 1 dan gambar 6 untuk jawaban S3 pada soal nomor 3. Nah, pada tahap memahami masalah, S3 dapat menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari kedua soal yang diberikan dengan benar. Pada tahap membuat rencana, S3 dapat menyebutkan cara yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Pada soal nomor 1, S3 mengubah kilogram menjadi gram, sedangkan pada soal nomor 2, S3 mengaplikasikannya dalam bentuk gambar, di mana terdapat 3 lingkaran dengan panjang masing-masing lingkaran adalah 2000 meter. Pada tahap melaksanakan rencana, S3 tidak dapat menyelesaikan rencananya. Berdasarkan jawaban dan wawancara, pada soal nomor 1, S3 mengatakan tidak tahu bahwa hasil dari 2000 dikurang 600. S3 sudah berusaha melakukan perhitungan, tetapi ia lupa caranya dan memilih untuk tidak melanjutkan penyelesaiannya. Berdasarkan jawaban dan hasil wawancara, lagi-lagi S3 mengatakan bahwa ia lupa cara mengalihkannya, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan soal tersebut. Dikarenakan S3 tidak dapat melakukan tahap melaksanakan rencana, maka S3 tidak dapat melakukan tahap memeriksa kembali dari kedua soal yang diberikan. Nah, berikut adalah rekapan hasil dari pembahasan tadi yang disajikan dalam bentuk tabel berikut. Untuk S1, pada soal nomor 1 dan soal nomor 2, memenuhi keempat tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Untuk S2, pada soal nomor 1, memenuhi keempat tahapan pemecahan masalah menurut Polya, sedangkan soal nomor 2 hanya memenuhi 2 tahapan saja. Untuk S3, pada soal nomor 1 dan soal nomor 2 hanya memenuhi 2 tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Siswa dengan hasil belajar tinggi mampu melakukan keempat tahap pemecahan masalah menurut Polya dengan benar dalam menyelesaikan soal hubungan antar satuan baku untuk panjang dan berat. Siswa dengan hasil belajar sedang mampu melakukan keempat tahap pemecahan masalah menurut Polya dengan benar pada soal nomor 1. Namun, hanya mampu melakukan 2 tahap pemecahan masalah menurut Polya pada soal nomor 2, yakni memahami masalah dan membuat rencana.
Siswa belum mampu dalam melaksanakan rencana dan tidak dapat memeriksa kembali jawaban yang diperolehnya. Hal tersebut dapat disebabkan tingkat kesukaran soal dan pemahaman yang dimiliki siswa. Siswa dengan hasil belajar rendah hanya mampu melakukan 2 tahap pemecahan masalah menurut Polia dalam menyelesaikan soal satuan panjang dan berat. 2 tahap pemecahan masalah tersebut adalah memahami masalah dan membuat rencana. Siswa belum mampu dalam melaksanakan rencana dan tidak dapat memeriksa kembali jawaban yang diperolehnya. Selanjutnya adalah saran. Guru dapat membiasakan siswanya menggunakan tahapan prosedural dalam menyelesaikan masalah supaya dapat mengasah kemampuan pemecahan masalah siswa. Guru juga dapat memberikan bimbingan lebih untuk siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah lebih rendah dari siswa lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai tugas proyek saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.